Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunuba wa taslihu bil qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha suq wa ala alihi wa subhanahu wa ta'ala wa tadhakkur tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal haqqa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa tuwa ila al-huda wa dalal ala al-khairi wa ti'ajillahi qurbi wa ridati wa thawabi. Allahumma akrina min nuril fahmi wa ahrijna min dhulalillahi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sekarang kita sampai pada ini ya, lanjutan dari kemarin ya, masalah apa itu? Larangan ya. Apakah perintah apakah makro itu masuk dalam komponen larangan? Kemarin kita bahas itu, kemudian larangan itu. Komponen perintah ya, komponen perintah. Kemudian nahyu ya, kemarin kita bahas larangan juga, larangan dibagi menjadi dua ya. Larangan yang min jihatin dari satu sisi dan dari dua sisi dibagi menjadi dua lagi. Bainahuma talazum, tidak bisa lepas satu sama lain, laisa bainahuma talazum ya, atau bisa lepas satu sama lain ya. Kemarin sudah kita bahas itu. Sekarang kita bahas sihatus sholat bil maghsub ya, gimana sholatnya orang yang sholat di tanah gosop ya, di tempat gosop, hukumnya gimana? Fal asso sihatus sholat bil maghsubin, menurut kaul yang aso ya, menurut pendapat yang aso, yang sohe ya, yang diunggulkan, sholatnya orang yang sholat di tempat yang gosop ya, tanah gosop, fardon kanat au naflan, baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, itu hukumnya sah ya, hukumnya sah nadharon li jihati sholat al ma'mur biha, karena melihat dari sisi sholatnya bahwanya sholat ini adalah sesuatu yang diperintahkan, sesuatu yang dianjurkan ya. Kalau wajib ya diperintahkan, kalau enggak wajib ya berarti dianjurkan. Jadi melihat dari sisi sholatnya, ya menurut qaul yang asoh, ini sah sholatnya. Wakila la tasih, menurut pendapat yang kedua mengatakan enggak sah. Nadharon li jihadil ghasab al manhi anhu. Pendapat yang kedua ini mengatakan enggak sah. Kenapa? Karena melihat dari sisi gosopnya, bahwasanya gosop itu haram, maka sholatnya enggak sah. Wa alaihi fakila sakota talabuha indaha labiha. Maka atas dasar pendapat yang kedua ini, kila dikatakan bahwasannya yaskutu talabuha ya, bahwasannya tuntutan untuk melakukan sholat itu ketika gugurnya tuntutan untuk melakukan sholat itu indaha ya. Kapan gugurnya sholat tersebut? Indaha, ketika melakukan sholat tersebut. Labiha, bukan karena sholatnya, tapi karena ketika mau melakukan sholat di tanah gosok tadi. Ya, kalau nggak sah berarti kan nggak dituntut ya, nggak dituntut. Nah, di sini muncul pertanyaan, kalau menurut pendapat yang kedua kan nggak sah, berarti kan nggak dituntut. Sholat kan aslinya jadi tuntut, tapi karena ini sholat di tanah gosok, menurut pendapat yang kedua nggak sah. Nah, gugur dong berarti tuntutannya. Nah, itu gugurnya kapan? Ya, gugurnya ketika mau melakukan sholat tadi ya, ketika mau melakukan sholat di tanah tadi. Labiha, ya ingat bahwasanya sholatnya gugur bukan karena sholatnya, tapi karena mau melakukan sholat di tanah yang gosok. Itu kalau kita mengatakan atau kita mengambil pendapat yang kedua. Wakilala yaskut, menurut pendapat yang ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan nggak sah tapi juga nggak gugur kewajiban sholatnya. Nah, itu yang repot ya. Nggak sah tapi nggak gugur. Ya, kita pegang pendapat yang pertama saja ya, sah ya. Wa annahu walaso annahu ay fa'ilaha alal qaul bi sihhatiha la yuthabu 'alaiha. Akan tetapi walaupun sah, menurut pendapat yang diunggulkan kan sah. Tapi menurut pendapat yang itu ada perbedaan lagi ya. Ya, tadi kan pendapat yang pertama kan mayoritas kan mengatakan sah ya. Nah, kemudian di antara mereka yang mengunggulkan pendapat yang pertama ini itu ada perbedaan pendapat lagi. Nah, apakah dapat pahala? Kan sepakat kan bahwasanya sah. Nah, ini apa mendapat pahala atau enggak? Menurut pendapat yang diunggulkan di antara mereka, bahwasannya orang yang sholat di tanah gosop itu enggak diberi pahala. Uqubatun lahu alaiha min jihadil gosop.
Ini hukubatan lahu alaiha min jihadil ghasab ya. Jadi ini sebagai hukuman baginya karena dia sudah melakukan gosop ya, melihat dari sisi gosopnya. Jadi nggak diberi pahala walaupun sholatnya sah. Loh kok gitu Ustaz? Iya, jadi perlu dibedakan ya, sah bukan berarti dapat pahala. Ya, kayak orang puasa tapi dia itu gunjing misalnya. Ya, puasanya gugur dalam artian dia nggak wajib kodok. Tapi apakah dapat pahala? Nah, itu kan pertanyaannya kan seperti itu. Sama seperti sholatnya orang gosop, dia sholatnya sah. Dalam artian udah gugur kewajibannya ketika sholat itu gugur ya. Gak ada utang, gak wajib kodok. Tapi apakah dipahala? Nah, kayak gitu. Ya, kalau di sini itu gak dipahala ya. Wakila yuthabu alaiha min jihadis sholat. Menurut pendapat yang kedua, dipahala, ada pahalanya. Melihat dari sisi sholatnya. Wa in uqiba min jihadil ghasab. Ya, walaupun dia juga dihukum nanti di akhirat dari sisi gosopnya. Tapi tetap pahala sholat gak bisa dihilangkan katanya pendapat yang ini. Faqad yu'aqabu bi ghairi hirmani tsawab au bi hirmani ba'dihi. Ya, terkadang itu suatu ibadah melawan ketika melawan keharuman itu ya yang mana dicampur dengan kebaikan itu terkadang kita tetap dihukum dapat dosa tapi tanpa menghilangkan pahala tersebut. Ya kayak sholat di tanah gosok itu ya udah dosa dapat dosa. Tapi menurut pendapat yang kedua di sini itu nggak menghilangkan pahala sholatnya. Ya. Atau dihilangkan tapi nggak semuanya. Misalnya separuhnya atau berapa persennya misalnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Jelas ya? Oke, sekarang pembahasan yang selanjutnya ya. Ini pembahasan yang ringan-ringan saja awal-awal ini. Nanti ada pembahasan yang agak-agak sulit ya. Ini ringan ini ya. Habis ini kayaknya agak sulit ya. Kayaknya kita itu aja. Al-kharaj min maksubin atin biwajibin. Orang yang keluar dari misalnya ada orang ya yang masuk suatu tempat milik orang lain tanpa izin. Berarti kan gosok. Ya. Ada ruang sebidang tanah misalnya milik orang lain. Nah, zat ini masuk ke tanah tersebut tanpa izin. Nah, itu kan berarti gosok itu ya. Gosok. Nah, ketika zat ini ingin keluar, hukumnya apa? Misalnya dia ingin keluar ya, ingin keluar dia, keluar dari tanah tersebut. Gimana hukumnya? Ya, kan keluar kan otomatis ketika dia masuk kan dia berada di tengah-tengah kan, tengah-tengah tanah tersebut. Otomatis ketika dia keluar kan otomatis dia menginjakkan kakinya di tanah tersebut, seakan-akan menggunakan tanah tersebut. Apakah semakin dosa atau gimana? Nah, ini akan dibahas ya. Wal aso anal kharija min mahalli magsubin taiban. Menurut pendapat yang aso, bahwasanya orang yang keluar dari tempat gosop ya, taiban dalam keadaan bertobat. Jadi Z tadi itu udah masuk tapi di akhir dia taubat. Nadiman ala duhuli fihi ya, dia menyesal aziman ala alla yauda ilaihi, kemudian dia berazam kepada dirinya sendiri bahwasanya dia tidak akan mengulangi perbuatannya, itu taubat, syarat taubat ya. Atin biwajibin, maka dia telah melakukan kewajibannya ya, kewajiban untuk keluar, untuk menghindari gosok. Litahquqi taubah al wajibah bi khurujihi taiban ya, karena telah terrealisasi taubatnya yang bersifat wajib ya, taubat wajib karena dia gosok harus bertobat yaitu dengan keluar ya karena telah terrealisasi taubatnya yang wajib dengan bihuruji taiban, dengan dia keluar dari tanah tersebut, tempat tersebut taiban ya, secara dalam keadaan bertaubat. Dalam keadaan bertaubat. Waqala Abu Hashim minal Mu'tazilah, ada pendapat yang lain. Abu Hashim minal Mu'tazilah ya. Huwa atin biharomin. Keluarnya Zaid tadi itu malah haram. Loh kok iso haram? Gimana ceritanya kok iso haram? Li'anna dzalik syughlu milkil ghairihi bi ghairi idnihi kal makith. Assalamualaikum, Ustaz. Oke, waalaikumsalam. Sorry, Ustaz. Saya kira 12:30, Ustaz. Nah, emang kan 12:30, Mas.
Oh, ini baru mulai, Ustaz? Ya lumayan lah, enggak. Ya barulah 5 menitan. Oh iya iya. Nah, menurut Abu Hasyim ini haram malah. Kenapa kok haram? Orang mau keluar dari tanah gosok kok haram? Karena beliau berpikiran li'anna dzalik syughlu milki ghairihi bi ghairi idnihi kal makit. Karena orang tadi Z itu tadi ketika dia keluar kan dia menginjak tanah itu kan. Tanah yang gosok itu kan. Ya seakan-akan dia menggunakan tanah tadi, ya. Menggunakan tanah tadi, ya, menggunakan tanah gosok tadi ya sama saja katanya gitu, ya. Dia menggunakan tanah tadi kan keluar, dia ada di tengah-tengah tadi kan udah masuk ya. Kemudian dia mau keluar. Keluarnya ini kan dia menginjakkan tanah gosok tadi. Itu katanya Abu Hasyim di sini itu syughlu milkil ghairihi bi ghairi itu memakai barang orang lain tanpa izin. Kalmakis, maka itu sama saja dengan dia diam di sana. Yo apa terusan, nggak ada pilihan lain, repot ya. Nah, ya. Kemudian pendapatnya Imam Haramain mengatakan murtabikun, mustabikun fil maksiyah, ya. Murtabikun, ya. Sebentar. Oh, saya. Mutadahilun, ya. Murtabikun ini artinya mutadahil. Murtabikun ay mustabikun fil maksiyah. Dia saling memasukkan satu sama lain, ya. Ya dia diam, dia kan tadi kan udah masuk di tanah gosok ya. Ya diamnya dia dosa. Keluar, ya keluar kan pasti dia menginjakkan lewat tanah tadi kan karena dia udah ada di alam. Ya juga dosa karena dia melakukan atau menginjakkan tanah tanah orang lain tanpa izin. Nah, mustawikun fil maksiyah, dia itu ya diam dosa, mau keluar juga dosa, ya. Ya. Ma'angkoto itaklifil nahi anhu, tapi mau nggak mau katanya Imam Haramain ingkito itaklifil nahi anhu, maka mau nggak mau harus dilepas, itu harus dipotong apa taklif, ya, taklif ataupun kewajiban ataupun keharaman untuk keluar tadi. Maksudnya keluar tadi juga haram. Kenapa, Kak? Karena dia mau nggak mau pasti lewat tanah tadi, ya. Berarti dia menggunakan barang orang lain dong. Min ilzam kafihi minasyugli, ya, maka harus dipotong ini keharamannya, larangan untuk keluar tadi. Ya, min ilzim kafihi ya anisyugli, ya, yaitu mewajibkannya untuk apa, untuk tidak keluar, ya, untuk tidak keluar. Kafihi, ya, untuk menahannya, ya. Kafi itu kan melarangnya, ya, mewajibkan dia untuk diam, ya, untuk menahan dari gerak tadi, dari keluar tadi. Dihuru jihi taiban, ya. Syugli di sini di artinya apa, Ustaz? Sugli ya Syagli. kegiatan, Mas, Kegiatan. kegiatan. Fahuwa asin bihurujihi bisababi duhulihi awalan. Maka dia dosa, dia tetap dosa, tapi dosanya itu tetap dosa dia tadi karena keluar tadi, ya. Tapi dosanya itu bukan karena keluarnya tadi, tapi karena dia masuk awal-awal tadi. Zaid kan tadi masuk ke tanahnya orang tanpa izin, ya. Nah, kemudian di tengah-tengah dia taubat, ini keluar lagi. Sebenarnya keluarnya ini kan juga dosa karena dia melewati tanah orang itu, ya. Suglu apa, menggunakan tanah orang tersebut tanpa izin juga dosa gitu. Tapi mau gimana lagi kalau dia taubat, mau nggak mau kan dia harus keluar. Nah, itu tambah dosa, ya. Makanya kata Imam Haramain udah dihapus saja atau dipotong saja itu keharaman untuk keluar itu. Oke, dia emang salah keluar, ya. Apa haram memang keluar, tapi dipotong aja. Nah, tapi dia tetap dosa, statusnya dia tetap dosa, ya. Tapi dia statusnya tetap dosa, ya, dengan dia keluar, tapi penyebab dosanya itu apa? Karena dia masuk tadi, bukan karena keluarnya. Jadi dosanya dia itu karena masuknya tadi ke tanah orang tadi awal-awal tadi, ya, bukan karena keluarnya, ya, bukan karena keluar.
Ya, jadi permasalahan ini ada 3 pendapat. Yang pertama katanya itu enggak katanya pendapat yang pertama enggak aman ya. Bahkan itu wajib, keluar itu wajib ya, dan enggak dosa ya. Yang kedua ini dosa, keluar itu dosa, terus mau gimana lagi ya? Repot pendapat yang kedua. Yang ketiga ya katanya Imam Haramain ya tetap sebenarnya dosa ya, tapi harus dipotong itu karena mau nggak mau harus melewati itu tanah itu kalau tadi keluar ya. Ya. Jadi tetap dia dosa ya dengan dia keluar dari sana, tapi penyebab dosanya itu bukan karena keluarnya tadi, karena tapi penyebab dosanya karena dia masuk pertama kali. Amal kharij ghairu ta'ib fa'asin jasman kal makid. Nah, ini permasalahan di sini, perbedaan hilaf di sini itu ketika orang tersebut itu keluar dalam keadaan tobat ya, menyesal ya. Adapun orang al kharij ghairu ta'ib, adapun ketika keluar tanpa ada rasa taubat, nah maka ini jelas ini dosa, ini jelas. Keluarnya tadi dosa. Jelas teman-teman? Oke, kalau udah jelas ini ya masalah ini. Asakit ala nahwi jarihin. Orang yang jatuh kepada apa namanya ya? Orang yang jatuh jatuh kepada kepada orang yang terluka ya, yang terluka yang bisa membunuhnya ini ya. Coba kita baca ya. Wal asu annasa kita bihtiyarihi au bidunihi ya. Menurut pendapat yang aso, orang yang jatuh ya, begitu jatuhnya itu ikhtiarihi ya, secara sengaja dia terjun secara sengaja au bidunihi atau tanpa sengaja. Ala nahwi jarihin ya, yang mana dia jatuh pada seseorang yang terluka parah ya, baina jarha ya, dia itu jatuh kepada orang yang terluka, di bawah itu banyak orang yang terjatuh. Ya kita misalkan 2 orang lah, ada 2 orang yang terjatuh. Nah, kita itu terjun dari atas. Terjun dari atas. Ya, terjun dari atas yang mana kalau kita jatuh kepada salah satu dari orang yang di bawah yang terluka tadi itu kan ada berapa? Kita anggap 2 lah. Itu pasti salah satu dari mereka kalau kita jatuh kepada salah satunya terbunuh pasti mereka. Ya. Yaqtuluhu ya, yaqtuluhu inistamar ya, yang mana orang yang jatuh tadi kepada orang yang terluka, salah satu orang yang terluka tadi itu pasti membunuhnya, yaqtuluhu inistamar alih jika dilanjutkan kepadanya. Ya. Au yaqtulu kuf'ahu ya. Au yaqtulu kuf'ahu atau dia itu membunuh orang yang sederajat dengannya, misalnya sama-sama orang biasa ya, bukan ulama, bukan nabi ya. Fi sifatil qawat ya, dalam sifat kuat ini apa? Kuat ini kisos ya, dalam sifat kisos ya. Kisos ya, 1 derajat lah. Illam yastamir alaih. Ya. Li'adami mahallin ya'tamidu alaih illa li'adami mahallin ya'tamidu alaih illa badanu kuf'in. Ya. Karena tidak ada tempat yang dia itu bisa jatuh kecuali kepada selain salah satu dari keduanya tadi, orang yang terluka tadi. Ya. Yastamiru alaih, maka gimana ya? Jadi ada orang jatuh dari bawah, di bawah udah ada 2 orang. Ya, dia bisa pindah-pindah gitu loh ya. Dia itu misalnya di bawah itu ada Zaid sama Adi misalnya, Zaid sama Adi. Ya. Ini orang di atas ini jatuh, seret. Zaid sama Adi ini terluka. Sekiranya kalau kena tindih pasti mati. Nah, orang yang terjun ini dia menujunya kepada Zaid misalnya. Menujunya kepada Zaid. Andaikan dia berbelok misalnya kepada Adi juga bisa gitu loh. Berbelok kepada Adi juga bisa. Nah, ini gimana ini? Ya. Dan kedua-duanya kalau kena tindih pasti mati. Ya, tapi orang yang jatuh ini lurusnya emang kalau dia gak gerak sama sekali, kalau gak pindah ya jatuhnya ke ke Zaid. Atau kalau pindah bisa ke Adi bisa. Nggak bisa ke tempat lain nggak bisa. Antara 2 itu ya. Antara dia hanya bisa pindah ke Adi saja. Nggak ada tempat yang bisa dia untuk terjun. Ya.
Yastamiru alaih, maka dia harus meneruskan kepadanya. Maksudnya apa? Dia kan udah dari jatuh dari awal kan dia kan emang kebetulan kan lurusnya ke Zaid ya. Maka dia teruskan aja ke Zaid, membunuh Zaid nanti. Jangan dia berbelok ke Adi. Teruskan saja ke Zaid. Wala yantakilu ila kuf'ihi. Ya, jangan dia itu berpindah kepada orang yang setara dengannya. Ya, setara dengan apa? Setara dengan Zaid tadi, yaitu Adi. Adi dan Zaid ini setara, Mas ya. Jadi tidak ada perbedaan. Beda lagi nanti kalau Adi ini orang biasa, Zaid Nabi ya, wajib nanti ya. Wajib menghindar harus ke Adi. Ini sama-sama. Jadi menurut kau yang aso di sini ya udah, nggak usah pindah-pindah, jatuh ke Zaid saja, orang sama saja. Jangan kamu pindah ke Adi. Kenapa? Alasan dari an-daror la yuzalu bid-daror illa bid-daror la yuzalu bid-daror. Karena keharuman atau bahaya itu tidak bisa diganti, tidak bisa dihilangkan dengan bahaya. Ya, bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya. Ya, antum berhenti minum khamar dengan cara berzina misalnya. Ya podo ae. Ya, ya. Jadi ya udah lanjutkan saja itu membunuh Zaid itu kan nggak ada pilihan lain. Kalau kamu pindah ke Adi berarti kamu mencegah keharuman satu dengan berpindah ke haruman yang lain sama saja. Lalu intikal istiqnafu fi'lin bihtiyarihi. Dan alasan yang kedua kenapa nggak boleh pindah? Jatuh aja ke Zaid. Kenapa? Karena nanti kalau berpindah itu berarti kamu melakukan pembunuhan itu dengan pilihan kamu, ya. Dia kan memilih untuk berbelok ke Adi. Aslinya kan dia jatuh ke Zaid, memilih untuk ke Adi. Ya. Maka itu suatu pekerjaan pembunuhan dengan disengaja, seakan-akan seperti bihila fil makti. Beda lagi kalau dia diam aja, udah jatuh ke Zaid, diam aja. Beda lagi enggak. Nah, beda lagi. Nah, melakukan ahadu manabian. Oke, kalau salah satunya nabi, misalnya Zaid nabi. Tubiro janibuhu, maka kalau apa yang dianggap maka yang harus menghindar dari nabi tadi, membunuh yang lainnya saja, jatuh di atas yang lainnya saja. Maka lakukan walian, begitu juga wali, atau imaman atau imam adilan yang adil misalnya. Kama qaulahu Ibnu Abdissalam, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdissalam ya, fi nadhirihi minal mutorrin ya. Ya, dalam permasalahan mutorrin ya, orang yang terdesak kayak tadi itu orang terdesak, orang jatuh ya. Wakila yatakhayyar, menurut pendapat yang kil, yatakhayyar bainal istimrar alaihi wal intiqal ila kufihi. Milih terserah, kamu boleh tetap jatuh ke Zaid atau pindah ke Adi, ya. Terserah. Litasawihima fid daror, karena sama-sama bahayanya. Kamu jatuh ke Zaid yang membunuh, kamu jatuh ke Adi yang membunuh, terserah kamu. Wakila la hukma fihi min idnin ya. Tidak ada hukum di sini. Auman tidak ada hukum ya. Ya, tidak ada hukum izin atau enggak. Li'anal idna lahu fil amrayni au ahadihima yuaddi ilal qatli al muharram. Karena mengizinkannya terhadap salah satu dari dua perkara tadi atau salah satunya itu bisa membunuh seseorang, membunuh yang diharamkan. Wal man'ah minhuma la qudrata alam titalihi. Ya. Kemudian kalau dilarang juga ya, haram jatuh ke Zaid. Ini nih. Nah, juga la qudrata alam titalihi itu nggak bisa dia hindari. Wa tawaqqaf al-Ghazali, Imam Ghazali tawakkuf ya, apa berhenti dalam permasalahan ini. Maksudnya ya tawakkuf gitu loh, nggak bisa jawab ini ya. Faqala yahtamilu kullun minal maqalat as-salasah. As-salas. Nah, Imam Ghazali mengatakan ya di antara tiga pendapat ini ya, di antara tiga pendapat ini yang betul ya, tapi Imam Ghazali nggak menentukan. Wa kharaja bil kufi ya, kharaja bil kufi ya, keluar dari ibarat kufi ghairuhu ya, orang lain nggak kufu ya, misalnya yang Adi ini ghairuhu ya, selain nggak kufu kafirin kafir, misalnya Adi ini kafir, ya udah kita belok aja, nggak usah bunuh Zaid muslim, Adi kafir, ya udah kita belok aja ke Adi, walau maksuman, walau dia itu maksum, misalnya nggak misalnya kafir dimi, misalnya bukan kafir harbi ya, bukan kafir perang ya, yang memerangi umat Islam, misalnya kafir yang ada di itu. Fayajibu al-intiqal anil muslim ilaih. Maka wajib baginya untuk pindah dari orang muslim kepada yang kafir
Ya, misalnya ya pindah ke adi yang kafir. Li'anna qatlahu la mafsadatu fihi. Karena membunuh orang kafir ini adalah tidak ada kemafsadahan di sini. Au mafsadatuhu akhaf, atau ada mafsadah tapi mafsadahnya itu ringan, ya. Mafsadahnya itu ringan. Wa tarjih ma'a dzikri nahwi min ziyadati. Tarjih di sini itu dari tambahannya Imam Syekh Zakaria. Gimana, teman-teman? Oke, Ustaz. Sip. Lanjut. Selanjutnya ini yang permasalahannya agak sulit ya. Seperti yang saya bilang, ini sulit, ini lumayan. At-taklif bil muhal. Jadi taklif itu kan apa? Taklif itu kan ditaklif ya, dipaksa ya, dituntut ya oleh syariat untuk melakukan sesuatu ya. Kita ditaklif untuk sholat ya, kita ditaklif untuk puasa, kita ditaklif untuk apa namanya? Untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah, itu taklif namanya ya, dituntut ya. Nah, sekarang di sini ada permisalan taklif bil muhal. Taklif bil muhal. Taklif bil muhal ini adalah taklif terhadap sesuatu yang tidak mungkin. Misalnya ya, kita ditaklif untuk mengangkat batu di gunung, mengangkat gunung. Itu kan taklif bil muhal itu. Ya, taklif terhadap sesuatu yang nggak mungkin untuk dilakukan, ya. Mengangkat gunung ya, gimana caranya mengangkat gunungnya? Itu namanya taklif bil muhal ya. Ya, kalau kita ditaklifi sholat kan masih bisa ya. Kita taklif sholat, puasa masih bisa. Nah, ini taklif dengan sesuatu yang mustahil ya, kayak tadi itu. Ya, ini mungkin saya kasih gambaran dulu ya, teman-teman, biar kalian paham. Bisa dilihat ya itunya ya. Ini saya ada kertas. Bisa kelihatan ya, teman-teman? Belum, Ustaz. Di kameranya nggak ada ya? Ada, Ustaz. Taklif bil muhal, terus satunya Taklif bil muhal ini dibagi menjadi dua, Mas. Taklif bil muhal ini dibagi menjadi dua ya. Taklif dengan sesuatu yang mustahil ini dibagi menjadi dua. Ini saya jelaskan di awal kayak kemarin ya. Karena ini kalau kalian langsung nyebur nang ibaratnya pasti bingung. Bulat. Makanya saya jelaskan dulu bagian-bagiannya, nanti tinggal nyelam ya. Tinggal nyelam. Lidatihi laisa lidatih, Ustaz. Ya, dibagi menjadi dua, lidatihi dengan laisa lidatihi. Ya, jadi taklif bil muhal itu dengan sesuatu yang mustahil itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya karena zatnya tadi yang mustahil, ya. Ada kalanya tidak karena zatnya yang mustahil, ya. Kalau zat, ya, misalnya kalau karena zatnya yang mustahil, misalnya seperti apa? Seperti menggabungkan antara apa? Antara hitam dan putih, atau menggabungkan antara duduk dan berdiri, bisa nggak? Mungkin nggak menggabungkan duduk dan berdiri. Antum duduk tapi berdiri. Nggak mungkin, Ustaz. Nggak mungkin ya. Nah, ini taklif bil muhal lidatihi ya, karena dari yang ditaklifkan itu ya itu emang udah nggak mungkin gitu loh. Itu lidatihi. Lidatihi. Ya. Ya, Siap. itu nggak mungkin. Ada namanya taklif laisa lidatihi. Ya, laisa lidatihi ini dibagi menjadi tiga, Mas. Ya, Bu ya, Ibu dan Mas. Ini taklif laisa lidatihi, muhalnya itu nggak mungkinnya itu bukan karena zatnya itu sendiri, tapi karena sesuatu yang lain. Misalnya, coba dilihat imtana'a aklan wa adatan ya. Ini bukan karena zatnya yang ditaklid tadi bukan karena, tapi dia itu ada sesuatu yang lain. Misalnya karena terhalang ya, terhalang secara akal dan adat. Terhalang secara akal dan juga adat. Misalnya holkul ajsam, menciptakan makhluk hidup, misalnya menciptakan tubuh, ya, menciptakan badan. Bisa nggak kita ditaklif untuk menciptakan badan makhluk hidup misalnya, Mas? Nggak bisa, belum bisa kata sih. Dari zatnya kan masih bisa ya, itu kan masih bisa ya, dari segi zatnya loh.
Masih bisa kan ya, Mas ya. Beda dengan emang menggabungkan antara berdiri dan duduk itu emang dari sononya emang nggak bisa. Tapi kalau menciptakan makhluk itu kan ya bisa lah, masih bisa lah. Ya, masih bisa lah ya. Masih ada tasawur lah ya. Ya enggak? Iya, iya. Nah, tapi secara akal dan adat itu nggak ada. Imtana'a, terhalang oleh akal. Akal nggak bisa menjangkau gimana manusia bisa bisa melakukan itu. Tapi ada tasawur gitu loh. Tapi secara akal itu gimana caranya manusia membuat makhluk ataupun adat ya. Secara adat itu bisa nggak manusia? Nggak bisa ya, nggak ada. Ya. Nah ini yang pertama. Jadi muhal ya, taklif dengan sesuatu yang nggak mungkin itu yang laisa lidatihi, bukan karena zatnya itu. Yang pertama yang terhalang imtana'a aklan adatan, terhalang dari segi akal dan adat ya, baik secara akal ataupun adat gak terjangkau, nggak ada. Yang kedua imtana'a adatan la aklan, terhalang dari segi adat tapi secara akal enggak ya. Secara adat terhalang tapi akal enggak. Akal masih bisa menjangkau. Seperti apa? Seperti ikan yang terbang. Katoironi lisamak, seperti ikan yang terbang. Ikan terbang itu kan bisa lah ya. Ikan secara akal kan masih bisa Ada ikan dijangkau lah. terbang. Iya, secara ya ikan terbang masih dijangkau akal kan. Bisa lah ikan terbang, bisa aja lah ikan terbang. Tapi secara adat itu nggak ada, kenyataannya nggak ada. Secara adat nggak ada, adatnya nggak ada. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, imtana'a aklan la adatan, kebalikannya ya, terhalang oleh akal tapi bukan adat. Akal nggak bisa menjangkau, tapi adatnya memungkinkan. Kalau adat masih bisa terjadi. Seperti apa? Imannya orang yang sudah dipastikan ya, udah diketahui Allah di zaman azali dulu ya, di zaman sebelum semuanya diciptakan, bahwasannya Allah sudah mengetahui bahwasannya orang itu nggak bakal mukmin ya, orang tersebut nggak bakal beriman ya, tapi orang tersebut ditaklif untuk beriman, beriman. Nah ini secara akal nggak nyanda, ini nggak bisa secara akal ya. Gimana orang udah diketahui pasti oleh Allah bahwasanya dia itu nggak beriman gitu loh, ngapain harus ditaklif untuk beriman lagi? Ngabisin waktu katanya ya. Ini ngabisin waktu secara akal kan kayak gitu ya. Tapi secara Iya. adat mungkin aja gak masalah. Kenapa? Ya, orang kafir ya udah tahu dia itu bakal masuk neraka, tapi yuk kita ajak, kita masih ajak ya. Nah, itu namanya ya, ini laisa lidati ya, jangan ya, ini namanya laisa lidati ya. Taklif bil muhal laisa lidati. Itu ada 3 ya. Yang pertama terhalang secara akal dan adat. Yang kedua terhalang secara adat bukan akal tapi tidak secara akal. Yang ketiga terhalang secara akal tapi tidak secara adat. Itu Hukumnya benar gimana? ja'ani wakil tadi Jaiz. Nah, ini hukumnya. Sekarang hukumnya. Ini kan pembagiannya. Sekarang hukumnya. Hukum itu kan gini, Mas. Hukum ini ada jaiz, ada wakil. Jaiz itu boleh. Ya, boleh. Boleh ya, boleh. Ya, boleh secara syariat. Tapi boleh belum tentu terjadi. Kalau wakil itu terjadi beneran. Paham ya? Boleh kan belum tentu terjadi kan ya? Belum tentu terjadi. Kayak misalnya siapa namanya ya? Allah menciptakan Tuhan yang lain misalnya. Allah menciptakan Tuhan yang lain yang sejenisnya. Boleh kan? Bisa juga kan ya? Ya enggak? boleh. Bisa juga kan ya? Tapi secara wakil, secara kejadian, secara kenyataan nggak terjadi. Nah, itu bedanya ya. Jadi boleh bukan berarti itu terjadi. Tapi kalau terjadi pasti boleh. Oke ya.
Kita lihat ya. Nah, kalau taklif bil muhal lidzati ya, ya, itu jaiz. Ya. Boleh-boleh saja ya, misalnya kita ditaklif untuk berdiri sambil duduk. Itu kan lidzati, dari sononya itu muhal kan, nggak mungkin. Ya, atau kita ditaklif oleh Allah untuk mengangkat gunung misalnya. Itu dari sononya udah susah ya, nggak bisa. Itu boleh. Jaiz. Boleh. Ya, boleh. Tapi terjadi nggak? Ghairu waqi'in, tapi nggak terjadi. Ya. Jadi taklif bil muhallidati ini Allah tidak mentaklif ya. Allah tidak ada Allah taklif yang muhallidati ini nggak ada. Ya. Nggak ada ya. Nggak waqi' ya, nggak terjadi. Kemudian laisa lidzati yang ketiga, yang pertama ini, imtana aklan wa adatan ini, jaizun, jaiz boleh juga. Kayak tadi apa contohnya? Oh itu menciptakan makhluk ya, boleh. Tapi terjadi enggak? Enggak terjadi ya. Yang terhalang secara akal dan adat itu enggak terjadi. Atau yang kedua, imtana adatan aklan, terhalang oleh adat tapi akal enggak menghalangi. Misalnya apa? Misalnya ikan yang terbang. Ya, secara adat terhalang, tapi secara akal bisa-bisa saja, mungkin saja. Nah, ini gimana? Ini jaiz boleh juga, tapi nggak terjadi. Yang ketiga, terhalang secara akal, tapi adat nggak terhalang. Nah, ini boleh dan terjadi. Ini yang hanya boleh dan terjadi ya. Yang ketiga ini ya, yang laisa lidzati yang ketiga ya, terhalang secara akal, tapi nggak terhalang secara adat. Ya kayak tadi itu, orang yang orang yang diperintahkan untuk beriman, padahal Allah sudah tahu bahwasannya dia itu nggak bakal beriman, ya, tapi diperintahkan untuk beriman. Nah ini kan secara akal kan nggak nyandak kan, maksudnya ngapain diperintahkan lagi, orang udah pasti dia nggak beriman kok, ngabisin tenaga saja. Nah, secara akal kan kayak gitu, tapi secara adat ya nggak masalah, bisa-bisa saja. Ya udah dilakuin aja, ya adat ya. Dan kenyataannya juga banyak ya. Bahwasanya semua orang di alam semesta ini kan pasti ada yang masuk, ya ada yang nggak beriman kan pastinya kan, mati dalam keadaan, dan udah banyak terjadi meninggal dalam keadaan tidak beriman. Tapi toh itu masih diperintahkan untuk beriman. Nah, ini pembagian taklif bil muhal. Gimana teman-teman? Sekarang langsung ya kita ke teksnya ya, biar semakin jelas. Oke, taklif bil muhal ya, taklifu bil muhal. Ya, taklif dengan sesuatu yang mustahil ya. Ya, kalau kita sekarang kan ditaklifi dengan apa? Dengan sholat, zakat itu kan mungkin semua kan, nggak masalah. Ini taklif bil muhal. Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, diwajibkan sesuatu yang mustahil. Al-asoh jawazu taklif aklan bil muhal. Ya, menurut pendapat yang asoh itu kita diperbolehkan ya nggak ada masalah ketika kita ditaklif secara akal dengan sesuatu yang mustahil. Ya, mustahil ya. Mumtani bimakna jawazu ta'alluqil talabi an-nafsi bi ijadihi. Ya, maksudnya apa? Taklif ya. Maksudnya apa diperbolehkan taklif? Maksudnya jawazu ta'alluqit talabi an-nafsi bi ijadihi. Ya, diperbolehkan untuk menghubungkan perintah ya. Ya. Tolab an-nafsi, perintah yang nafsi ya. Nafsi itu berarti dari Allah ya. Bi ijadihi, untuk direalisasikan, untuk ditemukan, yaitu direalisasikan. Ya, secara akal nggak masalah. Ya, ini bukan terjadi ya, belum membahas wakil ya, tapi secara akal itu boleh saja. Ya, mutlak ya. Ya tadi kan mutlak kan ya, saya yang jelaskan tadi kan mutlak kan ya. Yang tadi yang grafik yang saya buat ya, taklif bil muhal lidzati lan laisa lidzati itu jaiz semua kan. Tapi nggak wakilnya cuma satu kan ya. Yang jaiz semuanya, yang boleh semuanya, tapi yang kejadian beneran wakil itu cuma satu yang terakhir tadi. Mutlakon sawa'un kana muhalan lidzati, baik itu muhalnya karena zatnya tadi ya, karena kayak duduk sama berdiri itu ya,
Ai mumtanian adatan wa aklan, ya, yaitu apa terhalangnya ya terhalang secara adat dan akal seperti apa ya seperti menggabungkan antara hitam dan putih ya itu kan nggak mungkin menggabungkan hitam dan putih ya auli ghairihi atau enggak karena zatnya itu sendiri ya bukan karena zatnya tapi karena sesuatu yang lain mumtanian adatan la aklan ya misalnya seperti apa terhalang ya secara adat terhalang secara adat tapi enggak secara akal. Misalnya kayak masyif minazamin ya, jalannya orang yang tua. Ya, secara akal orang tua-tua ya udah nggak bisa jalan, tapi secara apa? Secara adat bisa. Ya, mutlak ya. Jadi sebagaimana yang denah yang saya tulis tadi itu ya kita tinggal ngulang ini ya dengan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi di denah ya. Ini ya menurut Qoul yang Aso ini sebagaimana yang saya tulis di denah tadi ini sesuai ya. Sesuai. Ya, sesuai ya teman-teman. Ya. Nah, kemudian ada pendapat lain, qala jam'un aklan la adatan, Kak. Ya, ditambahi lagi, ya. Ditambahi lagi. Aklan au aklan la adatan ya. Terhalang secara akal tapi bukan tidak secara adat. Ya, secara akal dia itu terhalang ya, tapi secara adat enggak ya kayak tadi itu memerintahkan orang yang untuk beriman ya, memerintahkan orang yang udah diketahui Allah dia itu enggak akan mau beriman, tapi masih diperintahkan untuk beriman. Nah, itu kan secara akal emang ngapain kita ngabisin waktu untuk mengajak orang yang udah pasti nggak beriman gitu. Tapi secara adat nggak masalah, nggak terhalang. Kaima niman alima annahu la yu'min ya. Seperti imannya orang yang diketahui Allah bahwasanya dia itu tidak akan beriman. Ya, jadi ini mutlak ya. Kalau masalah jawas boleh atau enggak boleh. Boleh ya. Baik itu lidatihi au li ghairi dzatihi li ghairi dzatihi-nya ini ya baik itu yang tiga macam yang tadi saya tulis itu semuanya boleh ya ini ya. Nah, qala muhakkikun ya qala muhakkikun ya para muhakkikun itu berkata yamtani kaunu syai' mumtanian aklan mungkinan adatan. Ini cuma mengkritisi saja ya. Ya, nggak boleh sesuatu itu mumtanian aklan dia itu terhalang secara akal tapi bisa secara adat ya jadi nggak ada sesuatu yang dia itu terhalang secara akal tapi secara adat bisa jadi secara akal nggak bisa ditangkap tapi secara adat bisa ya kayak tadi itu kayak apa namanya kayak kayak apa namanya kayak orang yang diperintahkan untuk beriman padahal dia Allah sudah tahu bahwasanya dia tidak beriman ya ya nggak ada ceritanya terhalang secara akal tapi nggak terhalang secara adat. Walihada qala Sa'du At-Taftazani oleh karena itu Sa'du At-Taftazani ini ulama yang keren ini ulama usul ini ya Imam Hanafi ya madzhabnya Imam Hanafi kullu mumkinin adatan mumkinun aklan setiap sesuatu yang bisa secara adat pasti bisa secara akal ya. Segala sesuatu yang bisa ditangkap secara adat, maka dia bisa ditangkap pasti oleh secara akal. Tapi nggak sebaliknya. Segala sesuatu yang bisa ditangkap secara akal, nggak mesti bisa ditangkap secara adat. Ya, makanya beliau mengkritisi ini ya. Ini kan katanya kan orang yang imannya orang yang diketahui Allah bahwasanya dia agak beriman itu kan katanya kan dia itu secara akal terhalang tapi secara adat nggak terhalang. Sedangkan teorinya dikatakan setiap segala sesuatu yang bisa secara adat, maka secara akal juga bisa. Nah ini secara akal nggak bisa, tapi secara adat bisa katanya. Yang imannya orang yang diketahui Allah nggak beriman itu. Nah ini nggak sesuai teori ini. Ya. Walayan akis, tapi secara sebaliknya enggak. Fataklif ya, maka di sini dikatakan beliau mengatakan fataklif bi iman ala alimallahu annahu la yu'min kama sayati taklifun bil mungkin la bil muhal indal muhaqqiqin. Maka dikatakan bahwasanya taklifnya mentaklif orang untuk beriman yang mana orang tersebut diketahui Allah bahwasanya dia nggak beriman itu adalah taklif bil mungkin. Ini bukan taklif bil muhal ini.
Ya. Ini bukan muhal katanya, bukan sesuatu yang mustahil, bukan mentaklifi sesuatu yang mustahil, tapi mentaklifi sesuatu yang mungkin. Katanya ini ya. La lal muhal indal muhaqqiqin. Ini bukan sesuatu yang muhal, bukan sesuatu yang mustahil. Waqad basatul kalam ala dzalik fil hasyiyah ya. Beliau Syekh Zakaria mengatakan saya telah memperpanjang permasalahan ini di dalam hasyiyah. Ma'a bayani anal khulfa lafdziyun ya. Ya, dengan menjelaskan bahwasanya hilaf di sini, perbedaan sini adalah hilaf lafzi, enggak berdampak pada apa-apa. Intinya cuma itu ya, bisa dipahami ya. Yes, mukadimah ini kayak gini ya, sulit. Ini pendapat yang kedua. Wa mana jam'un ya. Ini jam'un ini aktsarul mu'tazilah taklifil muhal alladzi li ghairi ta'alluqil ilmi bi adami wuqu'i. Ya, kebanyakan ulama Mu'tazilah enggak memperbolehkan taklif bil muhal, itu enggak boleh. Taklif dengan sesuatu yang mustahil ini enggak boleh menurut ulama Mu'tazilah. Ya, taklif sesuatu yang mustahil ya. Ya, yang li ghairi ta'alluqil ilmi bi adami wuqu'ihi. Ini di garis bawah ya. Bahwasanya menurut Mu'tazilah ini enggak boleh taklif dengan sesuatu yang mustahil, tapi mustahilnya itu adalah li ghairi ta'alluqil ilmi bi adami wuqu'ihi. Ya. Ya, yang tidak ada ta'alluq pengetahuan Allah ya, bahwasanya itu tidak terjadi. Ya. Ya, jadi mentaklif sesuatu yang enggak mungkin, yang mana Allah sudah mengetahui bahwasanya itu enggak akan terjadi, tapi masih ditaklif aja, itu enggak boleh katanya Mu'tazilah. Dunal muhal alladzi li ta'alluqil ilmi bidzalik. Beda lagi dengan sesuatu yang mustahil tapi Allah sudah mengetahui. Ya, diketahui Allah bahwasanya itu akan terjadi. Itu mustahil. Ya, secara akal, secara adat itu mustahil, tapi Allah sudah mengetahui bahwasanya itu akan terjadi. Maka menurut Mu'tazilah ini masih boleh. Jadi yang nggak boleh itu sesuatu yang mustahil, tapi Allah itu sudah diketahui bahwasanya itu akan masih bisa terjadi, itu nggak diketahui bahwasanya itu nggak akan terjadi, itu yang nggak boleh kata Mu'tazilah. Ya, kalau diketahui bahwasanya itu bisa terjadi walaupun mustahil, itu masih boleh. Itla faedata fi talabil awwali minal mukallafin li dhuhuri imtina'i lahum. Ya, karena nggak ada faedahnya untuk memerintahkan sesuatu yang udah jelas-jelas Allah ketahui bahwasanya itu nggak akan terjadi. Ngapain katanya Mu'tazilah kan? Memerintahkan sesuatu yang mentaklif sesuatu yang pasti nggak akan terjadi. Wa ujiba, dijawab oleh Syekh Zakaria bi anna faedatahu ikhtiyaruhum hal ya'khuduna bil muqaddimat. Ya. Faedahnya apa sih? Ya. Ya, dijawab ya, kritikannya Mu'tazilah dijawab oleh Syekh Zakaria. Faedahnya apa? Faedahnya ya, misalnya nih ya, kita ditaklif oleh Allah untuk mengangkat gunung. Itu kan mustahil. Ya. Faedahnya apa? Ya, faedahnya apakah kita ada usaha atau enggak? Misalnya kita udah bawa cangkul, udah gini, udah siap bor, udah apa ya. Ini di sini maksudnya. Ikhtiaruhum, apakah dia ikhtiar atau enggak? Usaha atau enggak? Hal ya'khuduna bil fil muqaddimat, apakah dia udah ada usaha dalam melakukan itu, ya? Kalau ada usaha berarti dia akan mendapatkan pahala. Wa illa wa aula fal iqab. Kalau dia enggak usaha, maka akan mendapatkan dosa. Seperti taklifnya Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, ya. Itu kan udah berusaha Nabi Ibrahim. Sebenarnya kan itu kan muhal juga membunuh anak ya. Secara akal kan ya membunuh anak ya. Secara adat kan nggak ada ya. Secara adat jarang. Secara akal mungkin bisa, secara adat nggak. Ya. Gimana? Ya. Tapi itu bisa-bisa saja ya. Nanti tapi Nabi Ibrahim ya'khudzu bil muqaddimat. Ya, Nabi Ibrahim berusaha ikhtiar untuk melaksanakan perintah Allah ya. Wa aidan taujihul hitab fi laisa talaban fil haqiqah bal alamatun ala syaqawatihi wa ta'dzibihi. Wa aidan taujihul hitab fi laisa talaban fil haqiqah bal alamatan ala syaqawatihi wa ta'dzibihi. Ya. Dan juga hitab di sini itu bukan untuk Allah, bukan untuk memintanya untuk melakukannya secara kenyataan, enggak.
bal alamatun ala syaqawati wa ta'dzibihi ya. Ya, tapi itu adalah tanda apa namanya? Ya, takdzibnya Allah ya, takdzibnya Allah, hukumannya Allah ya. Ya, syaqawa dan juga kesengsaraannya ya, kesengsaraannya. Intinya apa? Intinya itu apa namanya? Ini cuma ngetes saja intinya ya, ngetes. Kamu mau nggak? Maksudnya ada ikhtiar nggak untuk melakukan perintahnya Allah? Kalau ada ikhtiar ya udah dapat pahala walaupun nggak mungkin itu dilakukan. Kalau nggak ada ikhtiar dari awal udah nyerah ya nggak ada, malah dapat dosa. Itu faedah daripada taklif dengan sesuatu yang mustahil. Wafil jawab awal kalamun dzakartu fil asya, dan jawaban yang pertama ini kalamun dzakartu fil asya. Itu ada sesuatu yang beliau jelaskan di dalam hasyahnya. Ya, bisa dibaca sendiri. Wa mana Mu'tazilah itu Baghdad at-taklif bil muhal lidzati dunal muhal Mu'tazilah Baghdad itu melarang taklif dengan sesuatu yang mustahil lidzatihi dunal muhal li ya. Adapun muhal karena li dzati itu masih diperbolehkan. Boleh ya. Gimana teman-teman? Apa? Lumayan memusingkan teksnya. Iya, teksnya. Intinya itu ya yang saya tulis itu Mas, ini Mas. Ininya di sini ya. Intinya di sini. Intinya maksudnya, itu apa? Intinya maksudnya kita itu diberikan taklif dengan hal yang mustahil, begitu ya Ustaz? Iya. Itu boleh atau enggak? Jais ya, ini masih dalam masalah boleh ya, belum terjadi ya. Boleh atau enggak? Nah, menurut kaul yang aso itu boleh saja, semuanya boleh. Ya, ini yang pembagian yang saya tulis ini boleh ya, baik itu lidzatihi ya, karena zatnya sendiri. Misalnya kayak tadi disuruh berdiri sambil duduk, itu kan sudah bertentangan itu. Atau Tapi ada yang lidzatihi. terjadi, ada yang tidak terjadi gitu ya Ustaz? Nah, nanti ini bukan ini belum membahas yang terjadi, tapi ini sudah saya tulis. Ya, yang terakhir ini nggak terjadi. Apa semuanya nggak terjadi kecuali yang terakhir bisa terjadi. Ya. Nah, intinya kalau menurut pendapat yang rojih itu boleh semuanya. Ya, boleh semuanya. Mu'tazilah yang kedua tadi membedakan mana mustahil yang diketahui Allah itu bakal terjadi atau enggak. Kalau mustahil yang diketahui Allah bakal terjadi, walaupun mustahil ya udah boleh. Tapi kalau diketahui Allah nggak bakal terjadi, ya ngapain ada taklif, katanya Mu'tazilah. Ya udah nggak boleh, katanya Mu'tazilah. Ada lagi terakhir yang tadi Mu'tazilah Baghdad tadi mengatakan boleh bagi yang li ghairi dzati ya. Yang kedua ini li ghairi dzati ini boleh. Kalau yang ini nggak boleh katanya. Bahas wuku sebentar ya. Ini tinggal satu ini wuku ini sedikit ya. Kalian kan udah paham. Nah, ini wuku ya. Wuku taklif bil muhala. Ini wuku atau enggak? Tadi kan udah saya jelaskan ya. Yang wuku itu yang terakhir, yang li ghairi dzati, yang bagian ya yang terhalang secara akal tapi secara adat gak terhalang ya seperti imannya orang yang diketahui Allah bahwasanya dia nggak bakal mau beriman. Tapi dia masih ditaklif untuk beriman. Itu yang wakil ya. Ini saya baca ibaratnya ya, bentar ya teman-teman. Sekalian biar besok nggak pusing. Pusingnya itu nggak nyalur ke besok ya. Nggak nyetrum ke besok. Wuku taklif bil muhal ya. Wal aso wuku taklif bil muhal ya. Menurut pendapat yang aso ya, taklif bil muhal ini terjadi ya, terjadi. Li ta'alluqi ilmillahi ta'ala bi adami wuku'ihi faqat ya. Li ta'alluqi ilmillahi ta'ala bi adami wuku'ihi faqat. Ya. Taklif bil muhal itu terjadi yang mana taklif bil muhal yang apa? Yang ta'alluq muhalnya itu jenis yang li ghairi dzati ya. Yang jenis ketiga yaitu yang jenis bahwasannya Allah mengetahui ta'alluqnya ilmunya Allah bahwasannya bi adami wuku'i, bahwasannya sesuatu yang mustahil itu tidak terjadi. Ya. Jadi yang terjadi yang wuku
di dalam taklif bil muhal itu cuma yang bagian ligori tadi yang ketiga, ya, yang mana orang ini itu beriman padahal Allah sudah tahu bahwasanya dia tidak akan beriman. Nah ini ta'alluqul ilmillahi, hubungannya Allah pengetahuan Allah bi adami wuku'ihi fakot ya. Fakot ya, bahwasanya hal tersebut tidak akan terjadi saja ya. Ya, jadi maksudnya itu yang terjadi di kehidupan nyata itu, di kenyataannya itu ya hanya bil muhal yang ini saja, yang jenis ini saja. Dunal muhal lidzatihi ya, muhal lidzatihi enggak terjadi. Wal muhal li ghairihi adatan aklan ya, dan juga muhal li ghairi dzati ya, adatan dan juga secara akal enggak ya. Nah, itu juga enggak terjadi ya. Ya, mustahil li ghairi dzatihi secara adat, tidak secara akal juga enggak terjadi. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Sebagaimana firman Allah, kenapa? Ya, Allah tidak mentaklif seseorang kecuali karena dengan kemampuannya. Wa hadani laisa fi wus'il mukallafin bihi fil awal. Dan ini bukan bukan sesuatu bukan kemampuan ya, bukan kekuatan atau kemampuan orang mukallaf ya. Ya. Diperintahkan, masa Allah mau memerintahkan kamu duduk sambil berdiri? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Bihilafil awal ya, beda lagi dengan yang pertama. Yang maksudnya yang pertama itu yang tadi imannya orang yang Allah sudah ketahui bahwasanya dia agak beriman. Wa hadza qaulul jumhur, ini pendapatnya jumhur, wa rajjahul aslu fi syarhil minhaj. Dan ini pendapat yang ditarjih oleh asal di syarah minhaj. Wakilah pendapat yang kedua mengatakan ya qaul muhal li ghairi. Ya, menurut pendapat yang kedua ini terjadi muhal li ghairihi ya. Semua jenis muhal li ghairihi, mustahil li ghairi dzati itu terjadi. Ya, adapun li dzati itu enggak terjadi. Warajahul aslu huna. Nah, ini pendapat yang ditarjih oleh asal di jamul jawami'nya. Huna berarti jamul jawami'. Wakilah ya qaul muhal mutlaqon. Menurut pendapat yang ketiga malah ekstrem ini ya. Ya kok muhal, semua muhal ya, li dzati li ghairi dzati itu terjadi semua. Fa'ulima anna taklifil muhal li ta'alluqi ilmillah bi adami wuquhi jaizun waqi'un ittifaqan. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya taklif bil muhal, taklif dengan sesuatu yang mustahil, ya yang ta'alluqnya pengetahuan Allah bahwasanya bi adami wuquhi, bahwasanya itu tidak terjadi, itu hukumnya apa? Jaiz, itu hukumnya boleh dan terjadi secara ittifaq. Ya, karena semua kaul di sini, kaul pertama, kaul kedua, kaul ketiga itu sepakat bahwasannya taklif bil muhal yang jenis ini, yang jenis li ghairi dzati yang terakhir ini, itu semuanya itu mengatakan ini terjadi. Wa kharaja bi taklif bil muhal, taklif al muhal ya. Di sini dikeluarkan taklif yang mustahil dengan sesuatu yang mustahil dengan taklif yang mustahil. Fala yajuzu ya, maka ini enggak boleh. Fal farqu bainahuma annal muhal fil awal yarji'u ilal ma'mur bi wa tsani ilal ma'mur. Kataklifi mayyitin wa jamadin. Nah, beda ya. Jadi taklif bil muhal dengan taklif muhal itu beda. Kalau taklif bil muhal ya, fala yajuz ya. Taklif muhal ini enggak boleh. Apa bedanya Ustaz antara taklif bil muhal dengan taklif yang muhal? Taklif yang satu ada baknya, yang satu enggak ada baknya. Wal farqu bainahuma annal muhal fil awal, bahwasanya muhal yang pertama, bil muhal ini maksudnya apa? Yarji'u ilal ma'mur bih. Itu kembali kepada sesuatu yang diperintahkan. Misalnya kayak tadi kan ditaklif untuk berdiri sambil duduk, itu kan sesuatu yang diperintah. Yang mustahil itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Wa fitsani, adapun yang kedua ilal ma'mur. Tapi taklif al muhal ini itu kembalinya kepada siapa? Kepada yang diperintahkan kepada kita. Bukan sesuatu yang diperintahkan, beda-beda, bisa bedakan ya. Jadi taklif muhal itu objeknya itu kita, manusia. Ya. Maka ini enggak boleh ya. Kata taklifi mayyitin wa jamadin, seperti mentaklif orang yang udah meninggal atau makhluk mati, bukan makhluk hidup. Nah, itu enggak mungkin, itu enggak bisa terjadi jelas. Oke, wallahu alam bissawab. Gimana teman-teman? Jelas? Halo?
Nah, Ustaz. Ya, semoga jelas lah. Iya. Insya Allah, Ustaz. Ya kayak gitu, kitab-kitab usul, Mas. Nanti Masnya itu baca kitab usulnya Imam Ghazali, ya, ya Imam Subeki, Imam Haromen, malah tambah bulat 2 kali. Ya emang kayak gitu. Makanya kalau kuliah di Timur Tengah, ya mata kuliah yang paling menakutkan ya usul fikih ini, Mas, bukan fikih. Oke kan kita tinggal baca. Usul fikih ini yang paling menakutkan. Momok bagi teman-teman. Karena sulit, emang sulit. Tapi kalau Indonesia kayak gampang aja, Ustaz. apa? Kalau di Indonesia gampangkan aja di Indonesia. Ya karena apa ya? Karena fokusnya di Indonesia itu lebih ke fikih, Mas. Fikih kan istilahnya kan antum udah belajar usul fikih tahu ya. Fikih itu kan produknya usul fikih kan. Hasil ya. Kayak orang masak nasi goreng, kita tinggal masak nasi gorengnya saja. Yang sulit siapa? Yang susah. Yang susah yang masak tukang nasi gorengnya. Kita tinggal makan aja. Begitu juga usul fikih. Ya, fikih itu kita baca kita fikih itu hasil kan, hasil ijtihad kan. Bukan kita yang ijtihad. Ya gampang-gampang aja gitu loh. Itu pun masih sulit ya. Iya, Ustaz. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan. Satu lagi bertanya, Ustaz. Ustaz, Iya, posisi sekarang di mana, Ustaz? saya di rumah, Mas. Maksudnya di Jawa mana, Ustaz? Oh, Jawa Timur, Mas. Oh, Jawa Timur, Ustaz. Pare, Ustaz ya? Enggak, Surabaya. Oh, Surabaya. Kapan, Ustaz, boleh soal? Monggo, Mas. Main di sini. Madura ya, Ustaz ya? Jawa Timur. Surabaya, Mas. Surabaya. Nggak tahu, Ustaz. Surabaya, Mas, kota besar, ibu kota Jawa Timur. Ya, Masa saya juga Surabaya nggak tahu? Apa? Masa Surabaya nggak tahu? tahu.